dalam ekspedisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kali ini akan mengeksplor keindahan dan juga kekayaan alam di desa tanpa daratan, yaitu Muara Anggelam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berjarak sekitar 130 km dari ibu kota Nusantara, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Tim Jejak Petualang menetapkan haluan untuk kado ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Perahu menjadi alat angkut satu-satunya untuk mencapai lokasi yang kami tuju. Lepas dari Sungai Mahakam, kami memasuki Sungai Rebak Rinding, terusan yang menghubungkan Sungai Mahakam dengan Danau Melintang. Kemarau menghirup sebagian air anak sungai ini, sehingga permukaannya menjadi sempit. Dari tepi sungai, kawanan monyet muncul seolah menyapa kedatangan kami. Belum sampai masuk danau, tiba-tiba badai di musim kemarau melanda perjalanan kami. Untuk menuju ke sana, membutuhkan waktu 1-2 jam tergantung cuaca. Kalau cuacanya hujan deras badai seperti ini, mungkin bisa lebih lama lagi. Jadi ini makin lama cuacanya juga makin ekstrim. Hujannya benar-benar deras banget dan anginnya tuh kencang, pohonnya sampai bergoyang-goyang. Ini sebenarnya bisa membahayakan perahu juga, makanya nanti di depan itu ada muara, kita akan berhenti di sana sejenak sambil menunggu hujan sedikit lebih reda. Wah, anginnya. Ini udah menjadi tempat yang paling aman untuk kita menepi. Sudah ada di muara sebelum masuk ke danau. Untungnya, area muara bisa melindungi kami dari sapuan badai. Menembus danau yang terbuka bukan pilihan terbaik dalam kondisi cuaca seperti ini. Mbak Febi, perlu juga ketahui ya, tidak sekedar cuaca hujan seperti ini, di cuaca terang pun jika angin sangat kencang, itu sangat membahayakan mereka, sehingga hanya mereka yang bisa tahu apakah ini kita berhenti atau lanjut. Badai akhirnya berhenti. Tanda alam yang mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Danau Melintang terhampar seluas sekitar 11.000 hektar. Merupakan danau terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Timur. Akibat kemarau, permukaan air danau ini menjadi menyusut. Sebagian batang rumpon bahkan nampak dari permukaan. Jadi memang sudah terlihat di sini banyak aktivitas masyarakat. Terus di sana ternyata itu ada rumpon, apa namanya, rebaan. Rebaan kalau bahasa sininya. Itu tempat mereka untuk mencari ikan. Dan kondisi yang surut kayak gini juga kayaknya kita harus cari jalur yang tepat ya, Pak. Kalau nggak hati-hati kita bisa nabrak nih. Nabrak kayu-kayu karena lumayan banyak. Danau Melintang adalah halaman desa Muara Anggelam. Sementara Muara Danau menjadi satu-satunya pintu keluar masuk. Memasuki desa, deretan rumah terapung berbaris sepanjang jalur. Izin berkunjung.
Desa Terapung ini dihuni lebih dari 700 jiwa. Semua kegiatan warganya dilakukan di atas air. Dua sisi jalan sepanjang 1,5 kilometer dan jembatan kayu merupakan akses interaksi selain air yang menghubungkan rumah warga. Menjelang perayaan 79 tahun kemerdekaan, mendung yang menggantung mengiringi aktivitas pagi warga di Muara Enggelam surut. Belum ada hiruk-pikuk khusus untuk menyambut kemerdekaan. Hanya deru suara perahu hilir mudik melintasi sungai. Hari pertama di Muara Enggelam, dan habis ini saya akan menyelami lebih dalam kehidupan masyarakat di desa tanpa daratan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ikan menjadi magnet nelayan datang dan membangun kampung di Muara Enggelam. Hingga saat ini, perikanan air tawar Desa Terapung ini menjadi salah satu yang terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nelayan menjadi profesi utama di Muara Enggelam. Nah, banyak cara-cara tradisional yang dilakukan warga setempat, salah satunya yaitu dengan pukat. Nah, sekarang saya sudah bersama nelayan setempat akan menuju Danau Melintang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Setelah menemukan lokasi yang pas, kami mulai menurunkan pukat. Jadi ini cara menjaringnya. Pertama jaringnya itu diturunkan ke danau, kemudian dibentangkan melingkar. Kemarau menjadi musim yang ditunggu-tunggu oleh nelayan Muara Enggelam. Saat air surut, ikan jadi lebih mudah ditangkap. Tapi biasanya ini panjang jaringnya itu mencapai 100 meter. Tapi lebarnya ke bawah itu cuma setengah meter aja karena posisi airnya juga ini lagi surut. Perairan Danau Melintang cukup tenang, tempat yang ideal bagi berbagai jenis ikan. Mulai dari ikan gabus, jelawat, hingga ikan baung. Ayo terus Pak! Nah ini kalau jaringnya sudah melingkar, sekarang tinggal pukul-pukul permukaan air pakai tongkat seperti ini dari tengah ke pinggir supaya ikan-ikannya itu takut dan nanti lari ke pinggir lalu nyangkut di jaring. Terhampar seperti lautan, Danau Melintang relatif dangkal saat musim kemarau. Ini airnya memang surut, tapi lumpurnya itu luar biasa, dalam banget. Jadi kaki saya ketika melangkah langsung masuk ke dalam nih. Ini lumpur bercampur dengan ranting-ranting pohon, jadi lumayan sulit nih berjalannya. Nyangkut. Baung merupakan jenis ikan yang aktif di malam hari. Siang hari, ikan endemik Indonesia ini akan bersembunyi di lubang, ranting, dan akar gambut di dasar perairan. Untuk memancingnya keluar sarang, kami harus membuat kegaduhan. Ini tadi ada ini. Oh iya ada. Dapet ikannya nih. Iya, besar kali ini. Bentar. Jadi yang lepas. Ini dia. Ikan yang kita dapatkan sesuai target, yaitu ikan baung. Nelayan Muara Enggelam biasa berbagi wilayah pencarian dengan nelayan-nelayan dari desa lainnya. Kafling kasat mata yang biasa mereka jalankan demi berbagi rezeki. Setelah ini saya juga masih melanjutkan aktivitas saya di desa tanpa daratan ini. Terus ikuti jejak saya dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.
ikan menjadi penggerak perekonomian masyarakat Muara Enggelam. Tidak hanya ikan segar, warga di sini juga memproduksi turunannya melalui tangan-tangan terampil kaum perempuannya. Kalau mayoritas bapak-bapak di sini bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, kalau ibu-ibunya itu biasanya melakukan kegiatan ini nih, bikin ikan asap. Selain ikan asin, Muara Enggelam juga dikenal sebagai produsen ikan asap. Ikan baung mempunyai daging yang cukup tebal. Ikan jenis ini cocok dijadikan bahan baku ikan asap. Biasanya ikan-ikan yang diasapkan itu tergantung dari hasil tangkapan nelayan. Karena ini lagi banyaknya baung, makanya ikan baung yang kita asapkan. Biasanya ada ikan lais juga ya, Bu? Iya, ikan lais. Itu yang paling favorit di sini. Padahal apinya nggak terlalu besar, tapi Proses pengolahan ikan asap seperti ini menjadi salah satu cara agar harga ikan terus meningkat. Ini kalau kita tunggu mateng bisa seharian penuh. Semalaman. Ya, semalaman. Besok baru. Ini Bu, saya mau cobain ini boleh nggak Bu? Boleh. Ini saya udah lihat-lihat dari tadi, kayaknya enak Bu, menarik. Saat musim ikan, tungku pengasapan ini hampir tidak pernah padam. Oh, jadi emang kayu jeluma ini bikin aroma ikannya makin sedap dan juga asapnya tuh pedih. Tapi nggak apa-apa, walaupun pedih, ini rasanya enak. Aroma khas ikan asap yang saya makan ini berasal dari getah yang terkandung di dalam lapisan kulit jeluma. Tak hanya aromanya yang khas, kayu ini juga menghasilkan bara yang cukup awet. Kayu jeluma ini memang luar biasa keras sekali. Makanya nggak heran memang kayu jeluma dijadikan kayu bakar. Deru mesin perahu Ces membawa kami ke dalam hutan rawa di sekitar sungai. Sebuah kawasan organik yang tidak terurai secara sempurna, sehingga menumpuk dan membentuk lapisan gambut. Ini Mbak, pohon ini Mbak. ini ya, Ya, bikin asap. tinggi juga lumayan pohonnya. Iya, harus manjat saya ini Mbak. Ini dia nih, batang pohon jeluma. Karena ini lagi musim kemarau, airnya surut, makanya mau nggak mau kita harus manjat untuk mendapatkan batang kayu yang di bagian atas sana. Biasanya kalau airnya tinggi, langsung aja perahunya merapat ke pohon terus dipotong. Udah nih Pak, saya tarik ya. Wilayah sekitar Danau Melintang merupakan ekosistem hutan rawa yang ditumbuhi berbagai jenis pohon, di antaranya kahoy dan jeluma. Jenis pohon yang mampu beradaptasi dengan tanah gambut yang asam. Ini ditebang bagian tangkainya ternyata masih besar juga. Berarti harus kita potong-potongnya lagi. Batang jeluma dilindungi oleh kulit yang berlapis. Tempat semut biasa membuat sarang. Ternyata ada semutnya kecil-kecil. Ini ya. Nyampe juga. Di sini ya Pak. Saya dari sini ya Pak. Goloknya. Untuk mengasapi ikan, kayu jeluma harus diambil dalam kondisi basah agar aroma khas dari kayunya belum hilang. Kayu jeluma ini memang luar biasa keras sekali. Susah untuk dipotong.
Makanya nggak heran memang kayu jelumah dijadikan kayu bakar. Hasilnya juga awet, lebih tahan lama. Ini kulit yang lupas-lupas ini, itu sebenarnya berasa aromanya. Tuh, aromanya tuh harum. Makanya jadi bikin ikan kalau diasapkan tuh enak rasanya. Pertumbuhan pohon jeluma membutuhkan waktu yang lama. Tidak menebangnya langsung merupakan sikap arif warga di sini agar jeluma tidak habis. Kayu jeluma ini nggak tumbuh di berbagai daerah, hanya di daerah-daerah tertentu saja. Makanya bisa dibilang kayu jeluma menjadi ciri khas bakaran oleh orang-orang Muara Enggelam. Rata-rata semua orang kalau membakar ikan asap tuh pakai ini. Ikan asap dan kayu jeluma merupakan paket resep dari Muara Enggelam. Fondasi ekonomi yang menyangga piramida sosial kehidupan desa tanpa daratan ini. Selain bermata pencarian sebagai nelayan, ibu-ibu di sini juga biasa bercocok tanam. 79 tahun berada dalam dekapan Republik, perahu menjadi saksi perkembangan masyarakat Muara Enggelam. Alat inilah yang membawa para pendiri kampung mampir dan menetap di sini. Dengan perahu juga, kaum perempuan Muara Enggelam bebas melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Kalau pas lagi surut seperti ini, banyak daratan timbul. Nah, pas banget nih. Tanahnya yang masih basah, agak kering sedikit. Nah, ini cocok banget untuk media tanam. Tuh. Ini udah kayak pupuk ya, Bu ya? Iya. Jadinya Nggak perlu pas lagi banget. fermentasi kayaknya. Nggak perlu fermentasi lagi. Juga bisa, iya. Memasuki musim kemarau seperti sekarang, Desa Muara Enggelam selalu mendapat kado berupa tanah daratan. Saat air menyusut, bagian danau yang dangkal akan menjelma menjadi daratan basah. Kalau dulu saat musimnya masih bisa diprediksi, biasanya saat kemarau panjang di sini tuh suka ditanami ubi, ada padi juga. Tapi karena sekarang musimnya sudah semakin sulit diprediksi, makanya warga lebih memilih untuk mengumpulkan tanah lalu ditanamnya di dekat rumah. Kemandirian pangan warga Enggelam sudah sangat teruji. Dengan menanam sendiri di lahan terbatas, mereka mampu memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari. Memanfaatkan daun-daun busuk yang bercampur tanah adalah cara mereka menciptakan daratan di atas danau. Kayaknya udah cukup. Udah banyak ya ini ya tanahnya? Udah aja diambilnya. Selain pulau kecil dan media tanam, kemarau juga waktunya bagi warga Muara Enggelam menikmati berbagai jenis buah. Salah satunya buah ketumbu. Ini dia nih, namanya buah ketumbu. Jadi buahnya itu yang sudah matang, yang warnanya sudah merah kehitaman seperti ini. Kalau yang masih hijau, terus merah muda, itu belum matang. Tapi yang dimakan memang bagian daging dan kulit terluarnya aja. Diraba nih bijinya. Lebih besar. Ya sih kalau soal rasa hambar, Bu. Tapi ada sepet-sepetnya. Menetap di atas air, buah adalah makanan yang jarang dinikmati masyarakat Enggelam. Saking istimewanya, tidak jarang buah seperti ini menjadi rebutan sesama warga. Untungnya, hari ini belum ada warga lain yang memetiknya. Saat perahu bersandar, di dermaga, ibu-ibu wanita tani sudah menunggu kedatangan kami.
Karena di desa Muara Enggelam ini tidak ada lahan untuk bercocok tanam, makanya warga di sini berinisiatif nih, bercocok tanam dengan cara menanam di pot seperti ini, di polybag. Jadi ada bibit-bibitnya, dan biasanya kegiatan ramai-ramai seperti ini tuh dilakukannya setiap sebulan sekali sampai 2 kali. 79 tahun merupakan waktu yang lama. Kurun waktu yang selalu dimanfaatkan kaum perempuan di sini untuk membuat pulau-pulau kecil dalam balutan plastik polybag. Tanpa mengeluh, mereka menjalani pilihan hidup dalam pelukan Ibu Pertiwi. Tanaman yang ditanam juga bermacam-macam, ada sayur-sayuran, buah, ada obat-obatan juga. Nah, kalau yang saya tanam ini tuh cabai. Jadi memang berbagai macam yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kelompok wanita tani Muara Enggelam lahir sesuai dengan lingkungan yang mereka hadapi. Daya juang mereka terus mengisi ruang-ruang mikro demi menyokong ekonomi keluarga. Lelah, gerah, kayaknya enaknya habis ini kita mandi-mandi. Saya sih Bu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya Bu, Ibu lanjutin nanam-nanam. Saya mau ikut anak-anak mandi. Ya udah Bu, saya tinggal dulu ya Bu. Danau Melintang adalah penyangga bagi warga Enggelam. Ruang hidup yang tidak pernah pilih-pilih. Tadi udah ada keseruan bareng ibu-ibu, sekarang ada anak-anak lagi mandi juga. Saya nggak mau kalah untuk ikutan seru-seruan bareng di sini. Nama desa Muara Enggelam diambil dari nama Sungai Enggelam yang bermuara ke Danau Melintang. Sungai sepanjang 142 km ini bukan hanya tempat bernaung dan menggantungkan hidup, tapi sekaligus menjadi guru yang membangun karakter masyarakat Enggelam. Anak-anak di desa Muara Enggelam memang sudah terbiasa dengan aliran sungai seperti ini, makanya mereka langsung berani aja loncat untuk berenang main-main di sini. Padahal ini lumayan juga dalam. Hidup di sini wajib pandai berenang, tanpa pengecualian dengan anak-anak. Sedari kecil mereka sudah diajarkan berkompromi dengan lingkungan sekitar. Walaupun ramai seperti ini, tapi tetap harus berhati-hati karena ini jalur perlintasan perahu juga. Senyum dan keceriaan anak-anak Muara Enggelam membuang kekhawatiran orang tua mereka. Karena anak-anak ini sudah siap menyongsong masa depannya hidup di tengah danau. Jadi rasanya tuh hangat sekali karena semuanya tuh ramai dan seru banget. Ayo loncat! Kami tim Jejak Petualang Trans 7 bersama warga Muara Enggelam mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Tiga hari menjelang ulang tahun tanah air tercinta Republik Indonesia, geliat warga di desa tanpa daratan ini sudah mulai meningkat. Hiruk pikuknya tidak sehebat persiapan di ibu kota Nusantara. Warga di sini tidak mimpi di siang bolong menaiki mobil mewah berbiaya mahal. Hanya dengan perahu ces, mereka menuju gerbang desa untuk membersihkan semak dan memasang bendera merah putih. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Muara Enggelam ramai berbondong-bondong untuk membersihkan desa. Nah ini sekarang saya udah manjat di papan di ketinggian 15 meter untuk membersihkan rumput-rumput ini nih. Gerbang Muara Enggelam mempunyai fungsi penting dalam kelangsungan pemukiman di atas muara sungai ini. Bangunan ini selain pintu masuk, juga menjadi perisai penahan angin dan gelombang air danau saat musim badai tiba.
Warga desa tidak mau kejadian tahun 2005 silam kembali terulang saat angin puting beliung datang menyapu kampung mereka. Membersihkan gulma dan memasang bendera merah putih merupakan cara sederhana yang biasa dilakukan warga di sini untuk menyambut kemerdekaan tanpa mengurangi makna. Selain perisai badai, gerbang ini sekaligus penahan gulma yang terbawa angin dari danau agar tidak masuk ke dalam pemukiman. Bangunan kayu ini mempunyai panjang kanan dan kiri kurang lebih 100 meter. Makin ke atas anginnya makin kencang. Berasa juga nih, tinggi deg-degan. Tapi bisa dipastikan, gapura ini tuh kuat. Makanya dibilang benteng pertahanan juga. Benteng pertahanan ini sengaja dibuat sedikit miring supaya kuat menahan angin. Ini kayaknya yang ngerasa takut saya doang ini ya. Yang lain seru-seru aja ini. Sudah biasa. Sudah biasa ya. Apa? Sini Pak. Kami estafet membawa bendera dari perahu hingga puncak gerbang, supaya sang saka gagah berkibar di ketinggian. Akhirnya, merah putih berkibar gagah di puncak benteng pertahanan Muara Enggelam. Semoga nasionalisme yang dibangun warga di sini tetap mengakar kuat, meski dilakukan dengan cara yang sederhana. Kami tim Jejak Petualang Trans 7 bersama warga Muara Enggelam mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang Merdeka!